warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Divana Meliana NPM 18 10 10 40 19, Regina Trisnasari NPM 18 10 10 40 86, dan Sekar Ayu Widowati NPM 18 10 10 40 87 yang akan mempresentasikan mengenai audit kas dan setara kas. Kemudian, sebelumnya kita akan mengetahui instruksinya terlebih dahulu. Yang pertama itu ada pelajari ICQ yang telah dibuat oleh Lita. Yang kedua, buatlah prosedur audit yang diperlukan dalam pemeriksaan ini. Yang ketiga, buatlah kertas kerja pemeriksaan untuk pengujian ketaatan dan kewajaran saldo. Yang keempat, lengkapi kertas kerja neraca yaitu A2.1 dan A2.2, serta kertas kerja laba rugi yaitu A3.1 dan A3.2 yang terdapat pada modul 1 buku 2 untuk akun-akun yang terkait dengan pemeriksaan. Kemudian pada halaman 78 itu ada prosedur audit yang dilakukan menggunakan dua uji, yaitu uji ketaatan dan uji kewajaran. Di mana uji ketaatan itu ada dua poin. Yang pertama itu menentukan sampel bukti-bukti pengeluaran dan penerimaan kas atau bank yang akan diperiksa untuk meyakinkan keabsahan transaksi dan minta tanda tangan atau paraf kepada pejabat-pejabat yang berwenang. Itu indeksnya itu TOC2 dan TOC4 karena telah melakukan uji penerimaan bank dan pengeluaran bank yang ada di halaman 94 dan 95. Kemudian yang kedua itu juga sama, indeksnya TOC2 dan TOC4. Lalu prosedur yang uji kewajaran itu ada di terhadap kas. Yang pertama itu menyiapkan schedule utama dari kas dan setara kas, itu indeksnya C. Yang kedua itu melakukan perhitungan kas secara mendadak dan serentak, itu indeksnya C1 dan C2. Begitu juga pada poin ketiga dan keempat. Kemudian pada poin kelima itu apabila perhitungan kas dilakukan sesudah tanggal neraca, maka melakukan prosedur penarikan mundur ke tanggal neraca. Tetapi apabila dilakukan sebelum tanggal neraca, maka dilakukan penarikan maju ke tanggal neraca, maka indeksnya itu C1. Kemudian yang nomor 6 itu membandingkan saldo buku besar dengan saldo perhitungan kas setelah prosedur penarikan pertanggal neraca, itu indeksnya juga C1. Kemudian yang nomor 7 itu telah dilakukan pemeriksaan penjumlahan atau voting pada lembaran-lembaran buku kas secara uji petik. Yang nomor 8 juga telah dilakukan. Jika kas kecil itu menggunakan sistem dana tepat, maka teliti terlebih dahulu apakah sudah ada pertanggungjawaban dari dana tetap sebelum diadakan pengisian kembali. Kemudian yang poin ke-9 itu tidak ada pemeriksaan, dan pastikan bila ada kas yang ada dalam mata uang asing telah dikonversikan ke dalam kurs yang benar per tanggal neraca. Kemudian poin yang ke-10 itu buat daftar koreksi yang diperlukan, itu telah ada pada catatan pemeriksaan dan diberi indeks C. Kemudian yang poin ke-11 itu buat kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan kas yang perlu diketahui oleh para partner serta saran perbaikan. Itu diberi indeks C karena ada di catatan pemeriksaan pada halaman 82. Kliennya itu PT Sugus. Schedule-nya itu kas dan setara kas dibuat oleh saya sendiri, Divana Meliana, pada tanggal 14 Desember 2019, diperiksa oleh Dimjati pada tanggal 14 Desember 2019, periode 31 Desember 2018. Untuk prosedur audit yang selanjutnya itu dilakukan pada bank. Yang pertama itu melakukan prosedur konfirmasi untuk semua akun bank, baik yang masih aktif maupun yang sudah tidak aktif. Itu diberi indeks CC3 dan CC4, di mana pada uji kewajaran itu
sudah ada surat konfirmasi bank yang ada di halaman 90 dan 91 pada buku 2. Kemudian yang kedua itu meminta dari klien hasil rekonsiliasi bank dan periksa kebenaran rekonsiliasi tersebut, meliputi pencocokan saldo dengan saldo buku besar bank. Itu indeksnya itu dicentang karena telah dilakukan. Kemudian yang poin ketiga itu juga telah dilakukan karena telah meyakinkan bahwa saldo bank yang dalam mata uang asing telah dikonversikan ke dalam kurs yang benar per tanggal neraca. Kemudian yang poin keempat itu tidak ada pemeriksaan. Kemudian yang kelima itu ada pemeriksaan bahwa meyakinkan ada atau tidaknya lapping atau window dressing dengan melakukan pemeriksaan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran akhir tanggal neraca. Yang keenam itu tidak ada pemeriksaan untuk rekening yang sudah tidak aktif. Untuk yang ketujuh itu ada pemeriksaan dengan meyakinkan bahwa semua rekening di bank merupakan rekening atas nama perusahaan, bukan perorangan. Kemudian yang poin ke-8 itu ada pemeriksaan dengan memperhatikan apakah ada kelebihan saldo di bank yang tidak digunakan dalam waktu singkat dan disarankan sebaiknya didepositokan untuk mendapatkan tingkat suku bunga yang lebih. Kemudian yang poin 9 itu memeriksa pendebitan dan pengkreditan yang ada dalam jurnal dan dibukukan ke dalam buku besar, itu diberi indeks TOC 2 di mana ada di buku halaman 94 pada uji transaksi penerimaan bank. Nah, pemeriksaan yang dilakukan itu meliputi 3. Yang pertama itu melakukan vouching bukti kas masuk dan kas keluar untuk bulan Januari, Juli, dan Desember. Yang kedua itu melakukan uji penerimaan dalam buku cek atau giro dengan bukti kas masuk yang didukung slip setoran bank telah dijurnal dengan benar. Kemudian yang ketiga itu jumlah yang tercantum dalam bukti kas keluar didukung oleh dokumen pendukung lainnya yang telah dicocokkan dengan jumlah giro yang telah dibayarkan. Lalu untuk prosedur audit yang ke-10 itu, apakah ada hal-hal yang perlu diungkapkan dalam surat pernyataan klien atau client representation letter, dan catat hal-hal yang perlu diberikan dalam saran-saran perbaikan kepada pihak-pihak manajemen dalam surat manajemen atau manajemen letter. Itu diberi indeks C. Yang terakhir itu ada buat kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan bank yang perlu diketahui oleh para partner. Itu diberi indeks C karena nantinya itu ada di catatan pemeriksaan. Kemudian prosedur audit ini dibuat oleh saya sendiri, Divana Meliana, pada tanggal 14 Desember 2019, diperiksa oleh Dimjati pada tanggal 14 Desember 2019, periode 13 Desember 2018. Lalu untuk prosedur audit pada halaman 81 itu dilakukan untuk investasi jangka pendek. Yang pertama itu siapkan skedul utama dari investasi jangka pendek, itu diberi indeks D, yaitu surat berharga yang telah ada di halaman 92. Kemudian yang nomor 2 itu melakukan konfirmasi atas investasi yang dipegang oleh pihak lain apabila digunakan sebagai jaminan oleh pihak bank atau dikuasai oleh pihak broker atau pialang. Itu tidak ada pemeriksaan. Yang nomor 3 itu juga tidak ada pemeriksaan untuk meminta catatan kurs harga pasar pada tanggal neraca untuk saham dan dibandingkan dengan harga belinya. Kemudian yang nomor 4 itu ada pemeriksaan terhadap transaksi mutasi penambahan dan pengurangan dengan melihat bukti pembelian dan penjualan, serta apakah telah mendapat persetujuan dari pihak yang berwenang. Kemudian yang nomor 5 itu ada pemeriksaan dengan cara melakukan verifikasi atas dividen tunai atau saham dan penerimaan bunga deposito. Yang keenam itu
Setelah dilakukan pemeriksaan dengan melakukan pengecekan pencatatan investasi apakah sudah sesuai dengan ketentuan standar akuntansi yang berlaku umum. Kemudian yang nomor 7 itu perhatikan klasifikasi dari setara kas bahwa investasi tersebut segera akan jatuh tempo dalam waktu 3 bulan atau kurang dari tanggal perolehannya, termasuk sebagai kelompok setara kas dan tidak dijadikan sebagai jaminan, atau jika lebih dari 3 bulan bukan termasuk investasi jangka pendek. Itu diberi indeks C karena telah ada di kertas kerja kas dan setara kas yang ada di halaman 82. Prosedur audit investasi jangka pendek ini dibuat oleh Divana pada tanggal 14 Desember 2019, diperiksa oleh Dimjati pada tanggal 14 Desember 2019, periode 31 Desember 2018. Kemudian saya akan melanjutkan pada bagian berita acara pemeriksaan uang kas di halaman 84. Nah, untuk nama perusahaan, kemudian tanggal dilakukan, dan juga pemegang kasnya bisa diisi sesuai dengan buku 1 pada halaman 123. Untuk poin A, yaitu sisa uang kas menurut buku kas, itu datanya bisa dilihat di buku 1 pada halaman 124. Yang nomor 1 ada sisa menurut buku kas pada tanggal 31 Desember 2018, itu sebesar 3 juta rupiah. Kemudian yang kedua ada mutasi dari tanggal 1 Januari sampai dengan 5 Januari, itu 0 karena ada penjumlahan debit maupun kredit. Lalu yang ketiga ada sisa buku kas tanggal 5 Januari 2019, yaitu sebesar 3 juta rupiah. Dan untuk nomor 4 dan 5 yaitu pemasukan dan pengeluaran itu dikosongkan, kemudian dijumlahkan menjadi jumlah sisa uang kas menurut buku sebesar 3 juta rupiah. Lalu selanjutnya poin B yaitu uang dalam kas. Nah, uang dalam kas ini terdiri dari uang kertas dan juga uang logam. Yang pertama uang kertas. Itu jumlah lembarnya diisi sesuai dengan data pada halaman 123 di buku 1. Kemudian setelah jumlah lembarnya diisi, nanti dikalikan dengan nominal. Setelah itu dijumlahkan dan menghasilkan angka sebesar 10.985.000 rupiah. Kemudian untuk uang logam itu sama, kepingnya juga dilihat di buku 1 halaman 125, nanti dikalikan dengan nominal, kemudian dijumlahkan menjadi 15.000 rupiah. Kemudian yang kedua ada surat-surat berharga. Surat-surat berharga ini diisi dengan jumlah giro langganan yang sudah diterima tapi belum disetorkan ke bank. Itu sebesar 11.900.000 rupiah. Kemudian yang terakhir ada lain-lain itu dikosongkan. Kemudian semuanya dijumlahkan menjadi jumlah uang dalam kas sebesar 22.900.000 rupiah. Yang terakhir ada selisih uang kas. Selisih uang kas itu sebesar 19.900.000 rupiah didapat dari jumlah sisa uang kas menurut buku sebesar 3 juta rupiah dikurangkan dengan jumlah uang dalam kas sebesar 22.900.000 rupiah. Kemudian selanjutnya ada berita acara pemeriksaan uang kas di halaman 85. Nah, ini untuk nama perusahaan, tanggal dilakukannya, dan juga pemegang kas itu dapat dilihat di buku 1 halaman 124. Kemudian untuk poin A, yaitu sisa uang kas menurut buku kas, itu dapat dilihat di neraca saldo pada buku 1 halaman 15. Nah, di poin A ini, satu-satunya yang diisi hanya sisa menurut buku kas pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar 2 juta rupiah. Lalu menghasilkan jumlah sisa uang kas menurut buku sebesar 2 juta rupiah. Kemudian yang poin B ada uang dalam kas. Uang dalam kas ini terdiri dari uang kertas dan juga uang logam. Caranya sama seperti sebelumnya. Datanya juga didapat dari buku 1 halaman 124. Nanti untuk jumlah lembarnya dikalikan dengan nominal kemudian dijumlahkan dan menghasilkan jumlah sebesar 1.515.000 rupiah. Dan untuk uang logamnya menghasilkan nominal sebesar 15.000 rupiah. Kemudian dijumlahkan menjadi jumlah uang tunai sebesar 1.530.000 rupiah. Yang kedua, surat-surat berharga itu dikosongkan. Dan yang ketiga ada lain-lain. Nah, lain-lain ini didapat dari kas kecil yang belum diisi kembali dan juga materai. Itu sebesar 270.000.
Kemudian dijumlahkan menjadi jumlah uang dalam kas sebesar Rp1.800.000. Kemudian untuk poin C yaitu selisih uang kas. Ini diisi dengan hasil pengurangan dari jumlah sisa uang kas menurut buku sebesar Rp2 juta dengan jumlah uang dalam kas sebesar Rp1.800.000 menjadi Rp200.000. Selanjutnya supporting schedule Bank CAB pada halaman 86. Nah, di sini ada 5 jurnal koreksi yang diperlukan. Yang pertama adalah setoran clearing dengan kode transaksi 885701 belum dicatat oleh perusahaan, namun sudah dicatat oleh bank setoran clearing tersebut sebesar Rp10.600.000. Lalu yang kedua, perusahaan belum melakukan pencatatan atas pendapatan bunga yang diberikan oleh CPA sebesar Rp156.500. Yang ketiga, perusahaan belum melakukan pencatatan terhadap pembayaran biaya administrasi sebesar Rp25.000. Lalu yang keempat, perusahaan belum melakukan pencatatan atas tolakan clearing yang masuk dengan kode transaksi 1526751 sebesar Rp2.200.000. Lalu yang kelima, adanya salah pencatatan sebesar Rp990.000. Selanjutnya ada supporting schedule dari Bank CAB di halaman 87. Nah, ini dilakukan dengan membandingkan antara saldo menurut rekening koran dengan saldo menurut pembukuan. Yang pertama ada saldo menurut rekening koran, ini sebesar Rp4.391.410. Kemudian ditambah dengan deposit in transit yang didapat dari catatan pembukuan pada transaksi tanggal 8, sebesar Rp20 juta. Kemudian dikurangi dengan outstanding check yang didapat dari transaksi tanggal 26 sebesar Rp11 juta. Kemudian ditotal menjadi Rp13.391.410. Selanjutnya ada saldo menurut pembukuan yaitu sebesar Rp5.849.910. Ditambah dengan setoran clearing yang didapat dari transaksi tanggal 14 Desember pada rekening koran dan jasa giro sebesar Rp156.500 yang didapat dari transaksi tanggal 28 Desember. Kemudian dikurangi dengan biaya admin sebesar Rp25.000, tolakan clearing sebesar Rp2.200.000 dan juga salah pencatatan sebesar Rp990.000 yang didapat pada transaksi tanggal 3 Desember. Kemudian dijumlahkan menjadi Rp13.391.410. Selanjutnya ada supporting schedule dari Bank Lopo pada halaman 88. Nah, di sini dibutuhkan 5 jurnal koreksi. Yang pertama ada setoran clearing dengan kode transaksi 1363930 belum dicatat oleh perusahaan, namun sudah dicatat oleh bank setoran clearing sebesar Rp3.750.000. Lalu yang kedua, perusahaan harus melakukan pencatatan atas pendapatan bunga yang diberikan oleh bank sebesar Rp75.226. Lalu yang ketiga, perusahaan belum melakukan pencatatan atas cek kosong sebesar Rp3.350.000. Lalu yang keempat, perusahaan belum melakukan pencatatan atas prabayar biaya cek atau giro sebesar Rp18.000. Dan yang terakhir, perusahaan belum melakukan pencatatan atas pembayaran biaya administrasi bank sebesar Rp5.000. Selanjutnya ada supporting schedule Bank Lopo di halaman 89. Nah, ini juga dilakukan dengan membandingkan saldo menurut rekening koran dengan saldo menurut pembukuan. Nah, data-datanya dapat dilihat di buku 1 pada halaman 126, 127, dan juga 130. Yang pertama ada saldo menurut rekening koran. Itu dilihat di halaman 130 sebesar Rp5.092.640. Ditambahkan dengan deposit in transit sebesar Rp37.500 dan store tunai sebesar Rp2 juta. Kemudian dikurangi dengan outstanding check pada transaksi tanggal 17 sebesar Rp2 juta dan dikurangi dengan outstanding check pada transaksi tanggal 21 sebesar Rp5.500. Kemudian dijumlahkan dan menjadi Rp37.092.640. Selanjutnya ada saldo menurut pembukuan. Ini dapat dilihat di halaman 127.
itu sebesar 36.640.414, ditambahkan dengan setoran clearing pada tanggal 24 Desember sebesar 3.750.000 dan jasa giro pada tanggal 27 Desember sebesar 75.226. Kemudian dikurangi cek kosong sebesar 3.350.000, biaya cek atau giro sebesar 18.000 dan biaya administrasi sebesar 5.000. Kemudian dijumlahkan menjadi 37.092.640. Untuk halaman 90 dan 91 ini ada surat konfirmasi bank untuk Bank BCAB dan Bank Lopo. Selanjutnya untuk halaman 92 ini ada schedule untuk surat berharga. Yang pertama ada deposito berjangka per klien 31 Desember 2018 itu ada 1.450.000.000 rupiah. Kemudian yang kedua ada investasi pada saham per klien 31 Desember 2018 ada 265 juta rupiah. Kemudian di debitnya ada 500.000 sehingga per audit 31 Desember 2018 investasi pada saham ada 265.500.000 rupiah. Kemudian total per klien 31 Desember 2018 ada 1.715.000.000 rupiah dan total per audit 31 Desember 2018 ada 1.715.000 rupiah. Selanjutnya untuk halaman 94. Untuk mengisi halaman 94 itu berdasarkan data buku perusahaan pada Bank CAB dan Bank Lopo. Untuk mengisinya kita memasukkan semua penerimaan bank urut sesuai tanggal. Bank CAB terlebih dahulu baru Bank Lopo. Jangan lupa untuk mengisi tanggal, nomor bukti bank masuk, nama perusahaan, dan jumlah sesuai tanggal yang tertera pada tanggal buku perusahaan. Checklist semua kolom dari dokumen pendukung sampai kebenaran posting. Lalu yang terakhir paling bawah diisi dibuat oleh nama sendiri, tanggal, dan diperiksa oleh Dimjati. Selanjutnya halaman 95. Untuk mengerjakan berdasarkan data buku perusahaan untuk Bank CAB dan Bank Lopo. Untuk mengisinya kita memasukkan semua pengeluaran bank urut sesuai tanggal. Bank CAB terlebih dahulu baru Bank Lopo. Kemudian isi kolom tanggal, nomor bukti keluar, nama perusahaan, dan jumlah sesuai tanggal yang tertera pada buku perusahaan. Lalu checklist semua kolom dari kelengkapan dokumen pendukung sampai kebenaran posting.